dengan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang isinya hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim. Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala, kita sampai ke bab berikutnya, yaitu hadis yang ke-6 dengan judul sholat 5 waktu salah satu rukun Islam. Disebutkan bahwasanya dari hadis Thalhah bin Ubaidillah qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi SAW min ahli Najd, dari daerah Najd, sa'irur ra'si, dengan rambut yang acak-acakan, dawiyun sauti, dengan suara yang keras, suaranya lantang, wala yufqahu ma yaqul, suaranya banter tapi nggak jelas omongannya. Hatta dana, sampai dia pun akhirnya mendekat, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, ternyata dia bertanya tentang Islam. Waqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, khamsu sholawatin fil yawm wal laylah. Islam itu ya kamu sholat 5 waktu sehari semalam. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti dalam banyak kitab dibahas apa hukumnya orang Islam yang tidak sholat, baik sholatnya malas hukumnya apa, atau tidak sholat karena menghindari hukumnya apa. Insyaallah lain waktu kita bahas. Faqala, kemudian orang itu bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban lain terkait sholat itu? Qala, kata Nabi, la, enggak. Jadi terkait sholat ya cuma 5 waktu itu sholat yang wajib. Jadi sholat selain sholat 5 waktu itu enggak wajib hukumnya. Kemudian illa an tatawwa'a, tapi nek kamu mau nambah, ya ada sholat-sholat sunnah tambahannya, silakan. Qala Rasulullah SAW, Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, wasiyamu Ramadan, dan puasa Ramadan. Qala, orang itu bertanya lagi, hal alayya ghairu, apakah ada selain puasa Ramadan terkait puasa yang wajib? Qala, kata Nabi, la, enggak. Illa anta tawa'a, kecuali kalau kamu mau nambahi, mau Senin Kamis silakan, mau Ayyamul Bid silakan, mau puasa Daud silakan, mau Asyura silakan, Tasu'a silakan, mau puasa Arafah silakan. Dan puasa sunnah itu harus ada dalilnya nih. Mungkin tidak ada dalilnya tidak usah dilakukan. Mungkin dan puasa Rebu Wekasan tidak ada, dan puasa mutih kafe mangan putihan tidak ada juga. Puasa nopo meneh biasanya yang aneh-aneh itu sama apa? Oh, ngerawat ya bu, mangani kerawat kan? Ngerawat itu puasa mangan apa? Tidak makan nasi. Tidak makan nasi, terus yang dimakan? Segala. Selain nasi, daging boleh gitu. Tidak dari beras. Oh, tidak dari beras. Karak nggak boleh kan? Tidak tahu. Nggak tahu. Makanya yang kayak gitu-gitu nggak ada ya. Karena kalau jenengan ngertak yang asal pahala ya harus pakai dalil puasanya. Kalau nggak pakai dalil ya nggak ada pahalanya. Terus anda mulai poso ngebleng, tak belum bupo, lanjut 2 hari 2 malam. Mungkin ada lagi orang yang tirakat posone 40 dino. Ini kalau ngono dilakoni, tapi yang poso Ramadan malah orang ada. Poso apa ya? Tirakat yang 40 dino, ben ini ben ngono. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang ikut-ikut aliran-aliran aneh-aneh itu kayak gitu. Jangan ya, mana-mana. Kita umur bertambah, tapi kesempatan hidup kan berkurang gitu. Tapi justru kita melakukan hal-hal yang sia-sia gitu. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian orang itu bertanya lagi terkait dengan puasa. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Nabi melanjutkan lagi tentang zakat. Yo, bayar zakat, dari puasa tadi udah, sholat udah, bayar zakat. Faqala, orang itu bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah terkait zakat ada lagi yang wajib? Qala, kata Nabi, la, enggak. Terus zakat itu ya namun zakat mal sama zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan karena kita dikasih hidup sampai menjelang Idul Fitri,
zakat mal karena kita punya harta mencapai 1 nisab dan 1 haul. Dan zakat mal ya sesuai dengan mal kita. Malnya emas ya zakatnya dari emas itu, malnya perak ya zakatnya dari perak itu, malnya duit ya dari duit, malnya pertanian ya dari pertanian, peternakan. Sehingga nanti nisabnya beda-beda. Nisabnya beda-beda. Dengan tidak punya pertanian, tidak punya peternakan, tidak punya mas-masan, tapi duit kos-kosan oke. Nah, nanti zakat zakat malnya berarti dari zakat pendapatan atau kemudian punya toko, punya kios, berarti zakat perniagaan. Makanya setiap jenengan yang hari ini mungkin dititipi oleh Allah nikmat harta, diperiksa hartanya apa lah, kewajiban zakatnya apa. Jangan diem-diem aja. Karena emang di Indonesia ini zakat itu sifatnya jadi kesadaran. Nek di negara Arab itu ya kayak pajak tuh ya, diujet-ujet karena bayar. Kalau di sini yang wajib malah pajak. Padahal pajak dalam Islam ya banyak ulama yang sebenarnya melarang gitu kan. Tapi kemudian ya, pemerintah lebih memilih itu menjadi wajib gitu kan. Ya, sudah itu jalan yang dipilih pemerintah ya. Cuman kita sebagai orang Islam ya mau nggak mau ya tetap kena kewajiban zakat. Walaupun demikian sebenarnya secara undang-undang atau aturan positif itu sudah diakomodir. Dengan yang bayar zakat itu bisa mengurangi pajak dengan catatan zakatnya dibayarkan ke lembaga yang terregister Basnas. Nanti nek zakatnya cemplung kotak infak masjid ya, ndak kehitung, tetap bayar meneh pajaknya. Tapi nek jenengan bayarnya kan Basnas, nah, bisa ada bukti bayarnya, nah itu bisa mengurangi pajak. Oh pajaknya jenengan misal 1 juta, ternyata wis bayar zakat 30 juta, berarti kurang 70. Kita ngoten niku di Indonesia. Nah padahal di dalam Islam sebenarnya kalau orang itu sudah bayar zakat, sudah bebas gitu kan. Tidak ada lagi kewajiban bayar lagi gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengadopsinya dual sistem yang dua, sistem yang Islam dipakai, sistem yang enggak Islam dipakai, ya sudah dengan harus merasakan nikmat hidup di Indonesia. Dan itu sudah disinggung oleh Nabi SAW. Dan Nabi sudah mengatakan akan datang pemimpin yang kamu mungkin nggak akan meridoinya, bahkan melaknatinya. Nah itu bolok-bolok gitu. Kemudian kata sahabat, apakah kami harus memberontak kepada mereka? Kata Nabi, ojo. Selama mereka sholat. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, wa in akhoda maluka wa in doroba dohruka. Bahkan kalau pemimpinmu itu guala, duitmu dijikuk, gegermu disamblek, dicambuk, sabar. Kan duit diambil itu kan pajak itu kan. Pajak itu jangan nek salah ngitung, iya, ujet-ujet gitu kan. Makanya kalau ada tawaran lebih bayar, terus ora usah diurus. Begitu jangan ngurus, jangan malah dapat surat loh, diperiksa. Biasanya nanti akhirnya hasil pemeriksaan nih, jangan malah kurang bayar. Kalau nanti ini lebih bayar 7 juta karepe Pak untuk kalian 7 juta nih. Orang kerja malah untuk hitung ulang itu malah dia berarti jenengan malah kurang bayar Pak 14 juta malah kula nombok. Makanya semuanya lebih bayar menang wae. Rasa ditagih. Karena memang prinsipnya ya kalau bisa tidak dikembalikan lebih baik gitu. Makanya ada prosedur namanya istilahnya diperiksa ulang itu, diaudit gitu. Ya bahasanya kayak bakul manis gitu. Kan nanti Bapak jadi tahu nanti keuangan perusahaan dengan kita audit gitu. Kayaknya kan api gitu. Ya monggo lah untuk diaudit gratis, ngomong pakai auditor yang bayar gitu. Silakan ya, tapi ujung-ujungnya tetap ya bayar ya. Bayar auditor kan bayar. Misal kesepakatannya 2 juta, 3 juta bayar kita kan. Tapi ini auditor pajak. Nah, ternyata kurang bayar 1 juta, ya bayar malah 1 juta. Makanya itulah dinamika di negeri kita Indonesia ini. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu terkait dengan zakat. Kemudian orang ini qala fa'at bararrajulu wa huwa yaqulu. Kemudian orang ini nomor 2
berpaling tegese mau meninggalkan Nabi. Karena udah dijawab ya sudah itu mau pergi gitu kan. Dan dia pergi. Kemudian Nabi bersabda, sebelum dia pergi dia mengatakan, wallahi la azidu ala hada wala anqusu. Nggih pun nek mun niki kewajiban saya sebagai orang Islam, sholat, puasa, zakat gitu kan. Nggih pun saya akan jalankan ini ndak tak tambahin, ndak tak kurangi. Wis ditok wis tit. Maka Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menjawab, aflaha in sodaqo. Orang ini bakal beruntung, tegese akan masuk surga nek tenan gitu. Kalau bener. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran orang Islam kalau menjalankan rukun Islam itu sudah menjadi modal besar untuk bisa masuk surga. Nah, kok ada tambahannya tadi, sholat tambahannya berarti sholat sunnahnya, puasa berarti tambahannya puasa sunnahnya, zakat tambahannya berarti sedekah infaknya, maka itu menyebabkan positioning orang Islam itu masuk surga menjadi makin tinggi tempatnya, makomnya. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat, semua kiri kanan kayak bintang-bintang itu. Nanti yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Artinya ketika jenengan rajin sholat tahajud, tidak usah kemudian jenengan bingung, aku nek kesempet tahajud itu mesake tonggoku orang itu kaplingan surga mboten nggih. Jadi surga jangan dibayangkan kayak nopo gilingan, jangan. Gilingan itu kan lemah datar yang tiap orang itu berebut untuk menempati sesuai kemampuan membeli gitu toh, atau menyewa gitu. Dan surga mboten. Justru ketika semakin jenengan makin banyak ibadah, di posisinya jenengan semakin dinaikkan dan itu selalu ada slotnya. Bahkan saking slotnya kata, nanti orang-orang yang beriman sing males-malesan ibadah, orang beriman yang kemudian mungkin melakukan kemaksiatan lupa bertobat, maka dia tetap akan diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga karena luasnya surga. Betul ya. Jadi tidak usah merasa saking ku anak putuku aku mana nyuwun ning surga, nek aku kesergepan ibadah. Betul ya. Niku bisikan setan. Tidak usah disunahkan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk hadis yang ketujuh, dengan judul iman yang dapat masukkan ke surga. Dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah. Ya Rasul, kabarkanlah kepadaku amal apa yang bisa masukkan aku ke surga. Faqala al-qaum malahu. Manusia pada waktu itu para sahabat berkata, "Ki wong ngopo to tekane kok koyo ngono?" Enggak apa-apa ya. Artinya jenengan ketika mau bertanya, bertanyalah. Pelajaran dari hadis ini nih. Walaupun orang lain merasa pertanyaan jenengan aneh, enggak apa-apa kalau itu penting buat jenengan. Nah, jangan sampai loh jenengan ngempet tanya, enggak mau nanya, enggak mau mengeluarkan isi hatinya, akhirnya jadi ganjelan terus marahin malas ibadah. Ada orang, mungkin saya pernah cerita di sini. Ada seorang aktivis mahasiswa itu nemoni saya di kantor. Ya, tak pikir cuma tanya 1-2 gitu kan, setengah jam atau 1 jam selesai. Pertanyaannya ya 1-2 benar, tapi kemudian beranak pinak terus. Sampai akhirnya obrolan ini 4 jam dan balik kota ini. Sampai kalau pindahkan masjid, ya, pas duhur pindah masjid terus kalau betul balik ke kantor, nutupnya obrolan sampai enten sekda ada sholat, mulai pakai bukan. Dan pertanyaan ini apa? Soal takdir. Kok macam-macam. Berawal dari pertanyaan, kalau Allah itu maha tahu seseorang bakal masuk neraka, kenapa nggak dicegat dulu gitu? Berawal dari situ, terus berarti bleeding terus. Akhirnya jadi diskusi sekitar 4 jam, dari jam 11 sampai jam pada asar jam 3, 11, 12, 13, 14, 15, malah 5 jam. Dan itu obrolan terus nggak selesai sampai akhirnya Mas iki wis asar Mas kewan. Wis yo nggih. Nek kula nggih gak ada penasaran sama yang dia tanya. Ya sudah saya jawab secara lisan. Cuman saya mengantisipasi anak saya sampai jangan sampai punya pertanyaan kayak gitu ndak bisa jawab gitu. Itu saya susun jadi materi. Jadi pirang halaman. 1200. Di sampeyan iki. Terus tulisan sekitar 900-an halaman, hampir 1000 halaman terkait dengan takdir. Saya kasih judul Qadariyah Qadiman wa Haditsan. Qadariyah zaman dulu dan sekarang. Nah, itu masuk dalam kategori kelompok Qadariyah, orang yang tidak percaya sama takdir. Nah,
Sehingga kalau jenengan punya pertanyaan, tidak usah ragu untuk bertanya, tanyalah. Sehingga di sini kan walaupun sahabat ini apa kok tekok ini, tidak apa-apa. Maka Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, Arabun malahu. Faqala Nabi SAW. Nabi pun menjawab, ia memiliki keperluan, tidak apa-apa. Faqala Nabi SAW, maka Nabi pun menjawab. Sehingga terkadang pertanyaan orang yang bertanya ini mungkin menurut yang nanya tidak tahu. Ini mungkin yang udah tahu ya itu ya tahu, aku ngerti jawabannya. Yang udah tahu tidak boleh mencibir yang belum tahu. Mulai tentang pengajian ibu-ibu ini nggak tahu. Tentang ibu-ibu setunggal ini kerap nulis sebuah pertanyaan, bahkan kadang selembar kertas bolak-balik, kadang 2 lembar itu. Pertanyaan seputar keluarga, karena memang kajian keluarga ini. Nah, itu kan tadi ibu-ibu sing anyel gitu. Anyel terus mau foto kayak kokain takok. Akhirnya ibu-ibu sing gene nekok niku mutung. Ramangkat cuy gitu. Rasane gerah to. Akhirnya kalau coba tanya ternyata itu wow jawaban. Dicandai karo wong liya akhirnya mutung gitu. Jangan membuat mutung orang lain. Dan Nabi di sini tidak menganggap itu jelek nih. Nabi pun menjawab gitu kan. Tidak apa-apa, dia itu punya keperluan. Pokoknya Nabi SAW dan Nabi itu menjawab. Yang pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan pernah berbuat kesyirikan. Ini menjadi pondasi dengan ibadah sebanyak apapun nek berbuat kesyirikan sia-sia. Dengan ahli sholat tahajud, ahli sedekah, ahli zakat, ahli haji umrah, barangkali sugih tiap tahun haji umrah barangkali ya. Tapi kok berbuat kesyirikan sia-sia. Jauh-jauh naik haji ngantri lama sampai sana nyuwun kiswah tinggal jimat ke Jabal Rahmah golek pasir tinggal jimat atau aneh-aneh niku. Maka sia-sia ibadah kita nih, nggak boleh. Dan menjadi syarat masuk surga selain tadi menjalankan sholat, puasa, zakat, yang pertama itu tidak boleh berbuat kesyirikan. Dan di sini ditegaskan lagi waktu qimu sholat dan sholat. Sehingga kalau tadi baru disebutkan sholat, puasa, zakat, nah ini malah yang awal ditambah oleh Nabi, yaitu tidak boleh berbuat syirik. Baru kemudian kamu sholat, waktu dia zakat, bayar zakat, watasilur rahim dan sambunglah silaturahmi. Nah, sambung silaturahmi ini disebutkan karena orang-orang yang putus silaturahminya berpotensi ada kedoliman yang terjadi. Nah, kedoliman itu nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ojo kok manusia, kambing yang ngeruduk, kambing yang nggak ngapa-ngapain aja nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada kambing baru makan rumput diseruduk sama kambing yang lain. Nah, kambing 2 ini nanti akan dibangkitkan. Yang dulu nyeruduk tanpa sebab itu akan diminta untuk diserudukkan kambing diserudukui. Nah, begitu diseruduk selesai, keadilan sudah ditegakkan, maka 2 kambing ini dirubah jadi tanah, jadi debu. Dan orang kafir ketika melihat itu mereka mengatakan ya laitani kuntu turba, sekiranya aku jadi tanah aja kayak kambing itu. Ini penyesalan orang kafir. Nah, penyesalan orang beriman kayak kita, ya, pun ngerti jadi tandaan kayak gini, cuman tetap nyesel gitu kan. Orang beriman kayak kita nyeselnya, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, sekiranya boleh kami itu mau balik lagi sebentar aja tak. Kita itu kami mau sedekah. Dengan sedekah itu kami berharap jadi hamba Allah yang sholih. Terus penyesalan kita itu sedekahnya kurang. Pun ngerti jawabane sak niki. Ini ya jenenge menungso gitu. Tetep wae gitu. Tetep wae sedekahnya sithik kurang. Dan sedekah itu gak selalu duit gitu. Barangkali jenengan nyandaki aku ora duwe duit. Bahkan senyum pun sedekah gitu. Kan enten to biyen niku dina-dina muraine wajahe merengut wae. Jane ora lara untu ning merengut gitu kan. Kemudian ada juga orang yang kemudian sama tetangganya nggak soko aro gitu kan. Tetangganya rumahnya kebakaran ya dia menemu wae orang piye carane nyewangi gitu kan. Tetangganya ada musibah ya diam aja. Sedekah itu banyak bentuknya nih. Termasuk nih seorang laki-laki, seorang suami ya berhubungan dengan istrinya itu juga dihitung sedekah. Terus jenengan yang enggak punya duit ya banyak-banyak sedekah sama istrinya ya udah sedekahin. Saya itu ibuti hatikum sedekah. Dalam hubungan dengan istrimu itu ada sedekah. Sahabat bertanya, apakah kami akan mendapatkan kebaikan pahala ketika kami mendatangi istri kami? Nabi menjawab, bukankah kalau kamu datangi yang haram kamu dapat dosa?
Ya, nah makanya yang mendatangi sing halal kamu dapat pahala. Sehingga Pak dari dalil ini, nek jenengan ngertos mendempi dosa, lajeng jenengan ngunjuk toya petak teh kopi, nawaitunya ben perut kita, lambung kita itu diisi dengan air yang halal. Insya Allah tiap tetes niku bernilai pahala. Wah, tanda sebenarnya beramal dalam Islam niku mayar nek ngertos rumusnya. Ning kadang kita itu ya ora ngerti rumusnya, bola bali mau ngombe degan wae nganti watuk. Akhirnya pengen ngombe banyu gendeng gitu. Ya jadi gendeng lah gitu kan. Padahal kita kalau unjuk yang halal nih, yang halal itu satu teguk itu kalau niat kita agar kita tidak mengisi kan perut itu nek pun kebak kan yo bahkan semua ngombe liyane to Pak. Beneran pun wareg mangan mie ayam rong piring apa ya jaga sarep mangan niku napa niku sengsu kan yo ora to gitu. Maka ketika jenengan sudah mengisi dengan yang halal, jenengan nggak akan kepikiran ngisi yang haram. Termasuk ngapunten tadi dulu, istri tadi, jenengan datangi yang halal, gitu kan? Ya wes nggak bakal kepikiran yang haram. Tapi nek sing halal tidak pernah disenggol ya, wes kepikirannya mau sing haram, gitu. Nah itulah makanya di Al-Quran disebut inna nafsa la'amaratun bisu. Yang namanya nafsu itu kita punya, semua kita punya. Kok sing ngomong niki gadah. Dan selalu menyuruh yang jelek. Illa marrahimah rabbi, kecuali yang dirahmati Rabbku. Yang dirahmati ini kenapa ya dikasih hidayah untuk melampiaskan pada jalan yang halal, bukan yang haram. Kalau nafsunya nafsu minum ya minum yang halal. Kalau nafsunya nafsu makan makan yang halal. Kalau nafsunya urusan seksual ya seksual yang halal. Ramilo ketika kemudian kita hari ini tidak ada pasangan, mungkin karena sudah meninggal atau mungkin belum ketemu jodoh kan kadang ada orang sampai usia tertentu belum ketemu jodoh. Maka ya kembali pada rumus Nabi. Ya maksaros sabar, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nek mampu nikah nikahlah. Kalau tidak mampu, fa alaihi bisyam, berpuasalah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan sampai nanti aku suka masuk nikah meneh gitu kan. Akhirnya diempat-empat, akhirnya kita lihat di TV itu sudah sepuh mencabuli anak kecil, mencabuli istri tetangga gitu. Nah hal-hal seperti ini harus kita jauhi gitu. Normalnya ngapunten jenengan ada di lingkungan yang dekat dengan urusan-urusan perzinahan, bahaya, medal ketemu bencong gitu kan. Maka harus benar-benar dijaga. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada orang Arab itu orang Arab yang desa mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dan berkata, "Dullani ala amalin idza amiltahu tahfadhu jannah." Tunjukkan aku amal. Yang amal itu kalau aku kerjakan aku masuk surga. Qala Nabi pun mengatakan, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Ibadah itu hanya kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Wa tuqimus shalah al-maktubah, dan kamu sholat yang wajib-wajib. Wa tu'tiyaz zakah al-mafruḍah, dan kamu membayarkan zakat yang wajib juga. Wa tasumu Ramadan, dan kamu puasa Ramadan. Qala, kemudian orang Arab itu setelah dijawab itu dia menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hada." Demi Allah yang menggenggam nyawaku, aku tidak akan tambahi kecuali yang kamu sebut itu. Falamma walla, kemudian ketika dia berpaling mau pergi meninggalkan Nabi, faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, "Man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hada." Siapa yang mau pengen lihat penghuni surga yang hidup di dunia sekarang, delokan wong kuwi. Ini menjadi dalil ketika jenengan bertauhid dengan benar, salat dengan benar, bayar zakat sesuai dengan kewajiban jenengan, kemudian puasa Ramadan, maka itu cukup untuk masuk surga. Nah, karena kadang kita menjalankan ini juga kadang sok-sok ya nakal. Nakal maksudnya pun ya sok-sok berbuat dosa. Sok-sok berbuat dosa karena ada nafsu tadi loh. Karena ada nafsu tadi, maka ditambahi sebaiknya dengan banyak-banyak bertobat. Banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar, karena bahkan Nabi SAW itu istighfar sehari lebih dari 70 kali. Nabi sampai mengatakan, wallahi innil astaghfirullah wa atubu ilaihi aktsaru min sab'ina marrah fi kulli yaumin.
demi Allah aku itu istighfar sehari lebih daripada 70 kali dalam sehari. Nah, nek Nabi aja istighfar lebih dari 70 kali, di mana Nabi itu dijamin masuk surga. Kalau mau berbuat kesalahan diingatkan, sehingga beliau disebut al-maksum, yang terjaga dari dosa. Maka nggih, member kita itu kudune yang mboten 70, mungkin 7.000 atau minimal 700 kan gitu. Sehingga jenengan dalam beristighfar tidak perlu mengkhususkan kedah ten masjid, mboten. Jenengan yang misalnya kesesala ajeng nyopir misalnya gitu, ya sambil nyopir istighfar. Jenengan yang mungkin kesesala ajeng kantor, mbok pilih kantornya tebe, kan ada tau misal rumahnya sini kantornya kan Boyolali kota mriko gitu. Yang pengen ndang mantuk, ya mantuk lah. Kemudian pas jalan niku sambil istighfar. Atau mungkin jenengan yang salah ajeng masak tinggi sadean gitu. Ya, masalah goreng tempe, goreng tahu sambil istighfar. Aku kalau itu istighfar untuk Mas enggak boleh. Ya. Terus memang ada kondisi dan tempat yang boleh dan yang tidak. Ya, maka istighfar jangan dibikin sempit harus di masjid jembluk. Akhirnya ditambah ketiga garwane kok rong mulai Mas. Nah, kan aku istighfar minimal ping 700 kadane ustaze. Betul ya. Kula boten ngajari ngoten niku nggih. Terus disebut di dalam Al-Qur'an seorang laki-laki khususnya yang baik itu bukan cuman yang dekat sama Allah banyak zikir, bukan itu, bukan juga sing pintar golek duit juga bukan itu, tapi yang bisa memadukan dua-duanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang tidak lalai dari mengingat Allah lantaran dia punya dagangan jual beli usaha atau kerjaan. Kerja yang tetap kerja, misalnya yang di kantor sambil ngetik istighfar kan saged. Atau kemudian Pak Guru misal sambil ngawasi muridnya ya, sambil istighfar bisa. Pokoknya jangan dibikin sempit, jangan dibikin rumit. Yassiru wala tu'assiru. Hidup itu dibikin mudah aja, jangan dibikin sulit. Bapak Ibu rahmatullah, hadis ke-9, Islam dibangun atas 5 perkara. Insya Allah kita sudah sama tahu. Nabi SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ini yang kemudian menjadi rukun Islam. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahasanya kita itu mempersaksikan bahasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahasanya Muhammad SAW itu adalah utusannya. Dalam syahadat la ilaha illallah ini berarti konsekuensinya kita tidak boleh berbuat syirik. Dalam syahadat anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya kita tidak boleh berbuat bid'ah, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak ada dalam syariat. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat, wal hajj, dan naik haji. Nanti dalam hadis yang lain, manis atau ilai sabila, yang punya kemampuan untuk menuju ke sana. Kemudian wasaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada hadis yang ke-10. Sebelum saya tutup, adakah yang mau bertanya? Boten sah timpe kalau mau nanya. Pak, nggih, monggo. Agak berbeda dengan ini. Enggak apa-apa.